Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus, terima kasih untuk napas kehidupan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami mulai aktivitas kami mau disapa dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sapaan rohani buat kita pada pagi hari ini, Rabu 18 September 2024. Saya ambil dari kitab Ratapan pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian kesaksian firman Tuhan. Ya Tuhan, Engkau telah memperjuangkan perkaraku, Engkau telah menyelamatkan hidupku. Menyerahkan perkara kita pada Tuhan. Ada sebuah lagu rohani yang berkata, Allah mengerti, Allah peduli segala perkara dalam hidup kita. Bagaimana Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bagaimana Dia Allah yang tetap ada ketika kita dalam perkara yang besar. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus. Ratapan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia yang mengingatkan, yang mengajak umat Israel yang dalam keadaan sedih berkabung meratap pada saat itu agar mereka menyerahkan perkara mereka kepada Tuhan. Karena apa? Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan bangsa itu dari penjajahan. Hanya Tuhan yang dapat menyelamatkan bangsa itu. Kalaupun mereka harus terbuang, ada waktu yang telah ditentukan dan mereka nantinya akan dibawa kembali ke tanah leluhur mereka, ke Yerusalem. Dan Tuhan sendiri yang berperkara, yang menolong mereka, membantu mereka agar mereka kembali menjadi umatnya, umat kesayangan yang menempati tanah leluhur mereka, warisan yang telah mereka miliki, yakni di Yerusalem. Kalaupun ada hukuman, ada konsekuensi yang harus mereka terima, ada disiplin dari Tuhan atas segala perbuatan mereka di masa lalu. Ini bagian dari kasih Tuhan yang juga Tuhan mau menunjukkan kepada bangsa itu. Kalau Dia berkuasa melakukan segala sesuatu, Dia yang mengizinkan, Dia pula nanti yang membawa pulang bangsa itu kembali ke tanah leluhur mereka di Yerusalem. Ibu, bapak, saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, mari kita serahkan perkara kita kepada Tuhan, karena Dia Tuhan yang menyelamatkan hidup kita. Keselamatan datangnya daripada Tuhan, dan Tuhan sendiri yang berinisiatif memberikan keselamatan itu kepada kita. Dia berkenan dan tidak menunda-nunda lagi. Buya Hamka berkata, jika kita dapat menyelamatkan diri kita sendiri, para nabi tidak perlu datang untuk keselamatan kita. Tuhan datang menyelamatkan kita dengan memberi Kristus lahir ke dunia ini untuk menjadi jalan keselamatan dan hidup bagi kita orang-orang percaya, agar kita dapat diselamatkan, agar kita dapat memperoleh keselamatan itu. Anonim berkata, keselamatan tidak terjadi secara kebetulan. Keselamatan datangnya daripada Tuhan. Benar saja, tidak ada yang kebetulan dari keselamatan yang telah kita peroleh. Kalau kebetulan itu bagian dari orang yang tidak percaya adanya Tuhan. Sebagai orang percaya, apapun yang kita terima, pasti itu semua datangnya dari Tuhan, bukan secara kebetulan. Kalaupun kebetulan, Tuhan sedang bersembunyi di belakang, di balik dari peristiwa yang kita alami. Tetapi percayalah, tidak ada yang kebetulan, karena semuanya datang daripada Tuhan. Mari kita mulai hari ini dengan menyerahkan perkara kita ke hadapan Tuhan, karena Dia Tuhan berkuasa menyelamatkan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Makasih Bapa untuk firman-Mu. Mampukan kami menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.